Tiga hal yang menjadikan beliau salah satu konglomerat di Indonesia, walaupun terlahir dari keluarga yang miskin. Pertama, punya mental kaya, walaupun kita belum kaya, bahkan masih jadi orang miskin. Waktu beliau itu masih SMP, beliau itu masih berada di keluarga miskin. Orang tuanya tidak mampu dan beliau hidup di lingkungan pemukiman yang miskin begitulah. Tapi pada saat itu adalah hari raya Idul Fitri, malam lebaran, malam hari raya Idul Fitri, beliau tidak punya beras untuk membayar zakat fitrah. Bahkan tetangga-tetangganya dan para takmir masjid itu sudah ingin memberikan beliau sekeluarga itu beras. Kenapa? Karena miskin. Miskin kan berhak untuk menerima zakat. Tapi beliau menolak dengan tegas. Pak Khairul Tanjung ini menolak pemberian zakat fitrah berupa beras. Kenapa? Beliau yakin besok sebelum sholat Idul Fitri, beliau sekeluarga bisa bayar zakat fitrah. Dan ternyata benar, jam 3.30 pagi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, ayah beliau pulang membawa beras dan mereka sekeluarga bisa membayarkan zakat fitrah. Ini pelajaran mahal banget. Beliau orang miskin, keluarganya miskin, tapi beliau tidak sama sekali berharap untuk bisa mendapatkan zakat fitrah. Beda dengan orang-orang sekarang yang bahkan mereka rela menjadi panitia zakat hanya untuk menerima zakat fitrah. Tetapi beliau enggak, beliau berasal dari keluarga miskin dan memang miskin pada saat itu, tidak punya apa-apa, tidak punya kelebihan beras, tapi beliau berani menolak beras itu dengan yakin mengatakan, saya akan bayar zakat fitrah. Mental beliau sudah kaya walaupun beliau belum kaya. Dan benar, keyakinan beliau itu bisa membawa ayahnya pulang membawa zakat fitrah, dan sebelum subuh dia membangunkan takmir masjid untuk membayarkan zakat fitrah. Mental kayanya sudah terdidik dari kecil. Kedua, selalu berusaha untuk berdampak dan bermanfaat untuk orang banyak. Dalam buku ini diceritakan bagaimana niat tulus beliau itu benar-benar untuk bisa berdampak dan bermanfaat untuk orang banyak. Dan sifat berusaha untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak itu sudah beliau tunjukkan sejak beliau muda. Saat beliau lulus, beliau menggalang dana untuk membuat sebuah pelayanan bagi penderita penyakit talasemia. Saat terjadi korban bencana tsunami di Aceh tahun 2004, beliau langsung mendirikan sekolah unggulan gratis untuk para korban yang orang tuanya itu meninggal, tidak mampu, anak-anaknya yang punya kecerdasan itu diberikan beasiswa untuk sekolah di sekolah unggulan beliau. Dan saat beliau memimpin perusahaan hingga sekarang, beliau itu punya keinginan dan cita-cita kuat gimana caranya karyawannya itu bisa sejahtera, bagaimana perusahaannya itu bisa meningkatkan ekonomi umat, bisa memberikan manfaat bagi para UMKM di Indonesia. Ketiga, pekerja keras dan all out dalam pekerjaan. Di buku ini kalau kalian baca, kalian akan terkesan melihat beliau bahwa